Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok berpikir pemusaka kuliah ingin menjelaskan mengenai konsep aplikasi yang telah kami buat bertemakan teman sapi. Jadi teman sapi ini adalah dia untuk eh, mengecek kesehatan khususnya sapi. Diperkenalkan dahulu, saya Usama Baratani dengan lahir 1342. Perkenalkan, nama saya Silvera Marsyalida dengan lahir 1264. Haryogo Usmanundu dengan NIM akhir 1244. Saya Prami Fazri dengan NIM akhir 1261. Jadi langsung aja ke penjelasan terkait konsepnya. Langsung. Scroll. Kenapa Masuk gak tadi? masuk? Langsung scroll. Scroll ke bawah, Pi. Pi, Di scroll materi, materinya scroll ke bawah. Baik, di sini kelompok kami memiliki pengembangan Tolong difokusin ke materinya gitu. Halo, Pi. Masih yang atas, Pi, bro. Masih yang nomor satu. Nah, baik di sini kelompok kami ada pengembangan ide aplikasi pengecekan kesehatan sapi dengan nama aplikasi Teman Sapi. Yang pertama, kita mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Definisi masalah ini untuk menentukan tujuan dan masalah utama yang akan dipecahkan oleh aplikasi, yaitu untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendeteksi dini penyakit. Lalu yang kedua ada masalah yang dipecahkan dengan adanya aplikasi pengecekan kesehatan ternak sapi ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi gejala kesehatan. Seringkali kita dapati peternak memiliki keterbatasan pemahaman terkait penyakit yang menyerang sapi. Dan ada juga beberapa peternak sapi yang mungkin tidak memahami atau bahkan keliru dalam mendiagnosa penyakit. Yang kedua ada pemantauan kesehatan berkala. Beberapa dari peternak masih kurang melakukan pemantauan secara rutin terhadap kualitas pakan dan kondisi sapi, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi dan masalah kesehatan. Yang ketiga,
Yang keempat, ada pemantauan nutrisi, di mana banyak peternak yang memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kebutuhan nutrisi sapi, sehingga peternak kurang menyadari pentingnya dampak nutrisi bagi kesehatan dan produktivitas sapi karena peternak tidak memiliki pengetahuan tentang formulasi pakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Opi. Silakan. Oke, yang ketiga itu adalah solusi yang ditawarkan. Yang pertama, konsultasi mengenai jarak yang jauh, memungkinkan peternak untuk berkonsultasi dengan dokter hewan secara jarak jauh. Hal ini sangat berguna bagi peternak yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke layanan kesehatan hewan. Yang kedua itu, rekomendasi perawatan. Berdasarkan data yang diinput, aplikasi dapat memberikan rekomendasi perawatan yang sebaiknya diberikan untuk setiap individu sapi. Yang tiga, ada optimasi nutrisi, yaitu aplikasi dapat membantu peternak dalam mengoptimalkan nutrisi sapi dengan memantau asupan pakan dan nutrisi dengan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk setiap individu sapi. Yang keempat ada edukasi, yaitu aplikasi sebagai sumber informasi akan membantu peternak dengan memberikan edukasi berupa paduan praktik-praktik manajemen kesehatan ternak yang baik. Yang kelima, ada analisis dan pelaporan. Aplikasi akan menjadikan analisis data ternak yang efisien terkait manajemen ternak yang dapat membantu peternak dalam melacak dan menganalisis kesehatan dan kinerja ternak dari waktu ke waktu. Untuk analisis kebutuhan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan, yakni mencangkup identifikasi input, output, dan ekspektasi pengguna. Yang pertama ada data yang tersedia di aplikasi teman sapi. Itu ada inputnya berupa data aktivitas, yakni diantaranya ialah jadwal makan, jadwal exercise, jadwal pemerahan susu, lalu data fisiologis, mencangkup suhu tubuh, denyut nadi, dan juga frekuensi pernapasan, serta data kesehatan, yang di dalamnya ada catatan rutin pengecekan kesehatan. Lalu output yang dihasilkan ialah yang pertama, hasil pemeriksaan, menunjukkan penyakit yang dialami berdasarkan gejala yang dialami. Lalu yang kedua adalah analisis hasil, yakni laporan tentang pemeriksaan yang diperoleh dari dokter hewan. Lalu yang ketiga ialah rekomendasi perawatan, berupa rekomendasi perawatan yang disesuaikan untuk setiap individu sapi berdasarkan kondisi sapi masing-masing. Lalu selanjutnya ialah ekspektasi pengguna. Yang pertama ialah peternak. Ada di dalamnya interface yang mudah digunakan dan menarik pastinya. Lalu yang kedua, kemampuan untuk memasukkan data ke dalam aplikasi dengan mudah. Lalu yang ketiga ialah akses ke data yang bisa digunakan untuk menyesuaikan instruksi yang diberikan dokter hewan lebih lanjut. Lalu ekspektasi pengguna bagi dokter hewan, yang pertama ialah terintegrasi dengan sistem pusat, bisa memantau kondisi sapi dari jarak jauh, serta tidak memerlukan sumber daya manusia yang banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terkait desain dan algoritma ini menyusun alur proses dan logika untuk pengecekan kesehatan sapi itu sendiri. Yang pertama itu ada tampilan pendaftaran dan login. Kedua yaitu ada tampilan home, di mana tampilan itu terdapat beberapa shortcut seperti pencarian menu, kemudian konsultasi formulasi pakan, kondisi hewan ternak, penanggulangan serta pengobatan hewan ternak. Yang ketiga itu dalam shortcut pencarian itu berfungsi untuk mencari sesuatu yang itu secara singkat, kemudian menu menjelaskan fungsi dalam aplikasi, kemudian konsultasi menjadi penghubung antara
dokter. Kemudian formulasi pakan adalah mengatur besaran jumlah pakan yang harus diberikan kepada sapi. Kemudian yang ketiga ada kondisi hewan ternak, update terkini dari kondisi hewan tersebut, apakah dalam kondisi sehat, tidak sehat. Kemudian yang 8 adalah penanggulangan. Penanggulangan ini menjadi referensi ketika terdapat penyakit atau virus ataupun terkait wabah, agar pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara cepat. Kemudian yang keempat ada implementasi. Implementasi ini merupakan sebuah gambaran dalam membuat aplikasi tersebut. Yang pertama adalah membuat sistem kemitraan pemilik ternak dengan dokter hewan, juga dengan dinas kesehatan sawit. Kemudian yang kedua ada memasang instalasi terkait kebutuhan kondisi ternak, baik secara eksternal. Secara eksternal itu ya berarti di dalam aplikasi tersebut, dalam sistemnya. Kemudian secara internal itu pemantauan secara di dalam, baik di kandang maupun di area peternakan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kontrak kerjasama dengan dokter hewan dan rumah sakit hewan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan akses antara dokter dan juga rumah sakit. Kemudian yang keempat ada membuat rancangan desain aplikasi. Rancangan desain aplikasi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana tampilan aplikasi tersebut akan digunakan. Yang kelima, develop aplikasi tersebut. Kemudian yang kelima ada tahap pengujian. Nah, tahap pengujian ini dimulai dari sistem aplikasi, kemudian penerapan pada hewan ternak, kemudian dipantau melalui aplikasi terhadap progres tersebut, apakah aplikasinya sudah berjalan sesuai yang diinginkan. Kemudian ada aplikasi itu tersebut diuji pada pemilik serta pada dokter, kemudian secara massal begitu diaplikasikan untuk mengetahui apakah ada sistem error yang terjadi pada aplikasi tersebut. Mungkin sekian dari presentasi mengenai konsep aplikasi hewan ternak yang kami buat. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum